Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'in. Ayyuhat thalabah ya bunayya rahmatullah alaikum. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini dikumpulkan kita oleh Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini bersama orang-orang mulia di bulan mulia, amal yang mulia, yakni thalabul ilmi, di mana Nabi kita mengkhabarkan para malaikat menaungkan sayapnya memohonkan ampun atas orang yang hadir di majelis ilmu, mengaminkan doa dan pinta mereka. Dan Nabi kita menyatakan man talabal ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang menuntut ilmu maka dia sedang di jalan Allah hingga dia kembali. Jadi ingatlah bahwa kita sedang fi sabilillah. Kita sedang ada di jalannya Allah, bukan fi sabilis syaitan. Bukan sedang berada di jalannya syaitan. Dan wabil khusus mulai sore hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syarh Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah ada di hadis yang ke-28 dari 42 hadis. Artinya sekitar 14 atau 15 pertemuan lagi kita akan mengkhatamkan kitab ini. Dan di antara fadilah mengkaji hadis arba'in ini sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sanadnya dhaif, namun untuk fadilah amal jumhur ulama mengatakan boleh digunakan. Nabi kita menyatakan man hafidha ala ummati, siapa di antara umatku yang menghafalkan arba'ina hadisan, 40 hadis. Hafidha bermakna mengkajinya, memahaminya, menghafalkannya, mengajarkan, menyampaikannya, maka dia ba'athahullahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Nanti pada hari kiamat Allah akan bangkitkan ia sebagai seorang alim, sebagai seorang ahli fikih, seorang orang yang faqih fikih. Kita berharap kepada Allah, kita mudah-mudahan termasuk sebagai orang yang nanti dibangkitkan sebagai aliman faqihan. Amin Allahumma amin. Dan kita niatkan mudah-mudahan dengan mengkaji hadis Nabi ini akhlak kita menjadi seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adab kita seperti adabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma.
Di hadis ke-28 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihil Irbadi ibni Sariyata radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abi Najih, yakni Al-Irba, nama beliau Al-Irba ibni Sariyah, semoga Allah meridai beliau. Qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Jadi beliau mengatakan, Irbad bin Sariyah ini berkata, wa'adhana Rasulullah itu menasihati kami. Wa'adh, ya, wa'adhun itu artinya nasihat. Nasihat yang lembut meskipun ada unsur sedikit takhfif, yakni menakut-nakuti, supaya orang itu kemudian mengamalkan apa yang dinasihatkan. Mau'izatan, dengan satu nasihat. Kalau di Nahdlatul Ulama itu biasanya ada mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Yang nasihat itu wajilat minhal qulub, membuat hati bergetar. Wajilat minhal qulub, wa dharafat minhal uyun, dan bercucuranlah air mata. Nah, ini antum bisa bayangkan betapa dahsyatnya Nabi kita. Nabi kita kalau menasihati sahabat, membuat hati-hati para sahabat itu bergetar, membuat mata-mata sahabat itu menangis. Namun di zaman kita ini ada orang menasihati, maulah orang teguri, harap jodoh, hanya naik mimbar assalamualaikum, guring sudah jamaah. Itu artinya nasihatnya benar-benar menenangkan hati, menenteramkan jiwa, mendamaikan suasana. Buktinya hanya assalamualaikum, orang sudah guringan. Lah, kalau Nabi kita tidak, beliau memberikan nasihat wajilat minhal qulub, membuat hati itu bergetar. Nah, tapi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa para sahabat itu orang-orang yang sangat perhatian. Jadi sebenarnya bukan hanya nasihat yang hebat, tapi juga si penerima nasihat yang memang menyiapkan hati pikirannya untuk diberikan nasihat. Abu Ya sendiri merasakan, kadang-kadang waktu kita mendengar nasihat para ustadz, para penceramah, itu bagaimana ya rasanya, itu siapapun orangnya itu rasanya kita merenungkan. Nah, tapi begitu menyampaikan, melihat jamaah itu pina lain. Nah, itu ada kemungkinan kitanya yang memang siap menyimak, ya, siapapun orangnya, termasuk nasihatnya seorang santri yang bernama Ahmad Naim Taqiyuddin, membuat nasihat tentang betapa luar biasanya riayah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Saat di antara pengikutnya, yakni seekor burung, siapa namanya? Burung hudhud. Sangat perhatian Nabi Sulaiman sampai mencari mana hudhud. Nah, rupanya hudhud ini keasikan terbang, jauh terbang, sampai di kampung atau negeri Sabah. Itu Nabi Sulaiman sudah berazam tuh, kalau hudhud pulang, aku siksa dia, aku hukum dia. Tapi hudhud rupanya pinter juga. Begitu pulang ketemu Nabi Sulaiman, kata hudhud, wahai Nabiullah Sulaiman, saya punya cerita, saya punya berita bagus ya.
Apa kata Nabi Sulaiman? Kalau ceritanya benar bagus, kamu dimaafkan. Kami menemukan satu kaum yang mereka itu menyekutukan Allah. Pemimpinnya seorang perempuan, namanya Ratu Saba. Ya, Ratu Bilqis. Kaumnya disebut kaum Saba. Nah, ringkas cerita akhirnya berdasarkan informasi dari Hudhud tersebut, ringkas cerita nanti akhirnya Ratu Bilqis berkunjung ke istananya Nabi Sulaiman. Dan saat itu Nabi Sulaiman melakukan sayembara. Siapa yang bisa menghadirkan singgasananya Bilqis dalam waktu yang sangat cepat? Nah, akhirnya ada jin mengatakan, wahai Nabiullah Sulaiman, sebelum engkau berdiri, singgasana itu sudah sampai di sini. Ada laki-laki soleh mengatakan, sebelum engkau berkedip, sampai dengan izin Allah. Nah, itu harap ambil. Nah, itu menunjukkan, kata para ulama, manusia itu lebih hebat daripada jin. Asal laki-laki itu, manusia yang saleh. Nah, dikisahkan begitu oleh seorang santri bernama Ahmad Naim Taqiyuddin. Meskipun tidak ada tambahan tadi itu, nggak ada, ya kan? Tapi tentang bagaimana seorang pemimpin memberikan perhatian kepada rakyatnya. Kami terus terang waktu dinasihati itu masuk. Beliau itu mengutip surah An-Naml ayat 20, surah tentang semut. Karena dalam surah An-Naml itu ada cerita ketika Nabi Sulaiman lewat dengan pasukannya, pasukan semut sedang kocar-kacir menyelamatkan diri. Kan gitu ya. Nah, di ayat 20 itu ada cerita itu tadi, Hud yang hilang dan perhatian Nabi Sulaiman alaihissalam. Abu ya waktu dengar tausiah Ahmad Naim Taqiyuddin itu langsung membayangkan diri sebagai seorang pimpinan pondok, sebagai seorang khadim. Bagaimana riayah kita, bagaimana perhatian kita. Hari ini adakah santri yang sakit? Hari ini adakah santri yang tidak kebagian nasi karena listriknya jelek atau magicomnya kurang? Nah, itu jadi perhatian. Harusnya jadi perhatian. Insya Allah sampaikan keluhan-keluhan antum kepada kami. Lah, insya Allah tidak kita diamkan. Insya Allah kita perhatikan. Insya Allah kita akan carikan solusi terbaik. Nah, karena jika kami mengabaikan itu, Nabi kita mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin besar kepemimpinan seorang, semakin berat pertanggungjawaban. Nah, jadi ini nasihat yang membuat hati para sahabat bergetar dan mata-mata mereka menangis. Faqulna, kemudian kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seolah-olah itu adalah apa? Seolah-olah itu adalah nasihat yang sifatnya perpisahan. Fa'ausini, maka berikanlah nasihat kepada kami. Qala, berkatalah Nabi kita, usikum bittaqwallah, aku nasihatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Nah, ini Nabi kita selalu kalau menasihati tidak tertinggal untuk menasihati agar menjaga ketakwaan kepada Allah. Selalu itu. Apalagi kalau beliau mengangkat seorang pemimpin untuk menjadi wali, gubernur di satu wilayah, atau menjadi amil, menjadi bupati di satu kabupaten, atau menjadi amirul jais, panglima perang. Selalu beliau mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk usikum bittaqwallah. Karena usikum bittaqwallah inilah nasihat para nabi dari zaman dulu hingga Nabi Muhammad SAW. Karena takwa inilah bekal terbaik menjalani hidup di dunia dan bekal terbaik menjalani perjalanan akhirat. Betul tidak?
Kata Allah Ta'ala, fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Orang yang takwa akan selamat di dunia dan nanti dia juga akan selamat fil akhirat. Nah, orang yang bertakwa ini akan dicukupkan rizkinya di dunia. Apa kata Allah Ta'ala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraj, jalan keluar atas kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tiada disangka. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan takwa ini harus kita jaga sejak kita muda, tua, sampai kemudian meninggal. Dalam keadaan takwa itulah mestinya kita meninggal. Dan apa itu takwa? Takwa itu adalah imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu Nabi ketika mengangkat para sahabat menjadi pemimpin, syarat pertama, ya syarat pertama sebelum syarat-syarat yang lain itu adalah dia mesti orang yang bertakwa. Kalau di pondok kita ini ada tim media, dan tim media ini berpeluang tergelincir, berpeluang terjerumus karena godaan-godaan sosial media. Nah, kalau ada yang bertanya apa syarat utama menjadi tim media di MDM? Pertama, dia mestilah orang yang bertakwa. Mestilah dia orang yang taqi, orang yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun tidak dipantau oleh anggota tim yang lain, tidak dipantau oleh para asatid, dia tetap menjaga amanahnya sebagai tim media. Jadi syarat pertama menjadi tim media di MDM adalah mestilah dia orang yang bertakwa. Masalah keterampilan, skill itu bisa diasah. Tapi kalau soal ketakwaan, ini syarat mutlak. Nah, jadi itu pesan Nabi, usikum bittaqwallah was-sam'i wat-ta'ati. Hendaklah mendengar lagi mentaati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyiyun. Dalam kitab ini ada tambahan habasyiyun. Di kitab antum tidak ada tambahan habasyiyun. Dan tetaplah mendengar lagi taat. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Wa in ta'ammara 'alaikum, meskipun kalian itu dipimpin oleh seorang abdul habasyiyun, seorang budak Habasyi. Budak Habasyi. Budak itu orang yang hilang kemerdekaannya. Orang manusia tapi boleh diperjualbelikan. Itu budak Habasyi. Karena umumnya dulu yang jadi budak itu orang Habasyi. Habasyi itu Ethiopia sekarang, wilayah Afrika, yang kulitnya biasanya warnanya hitam. Ya, teman kami di Mekah sering menyebut itu bahkan lebih hitam daripada aspal. Tentu aspal warnanya apa? Hitam. Dan coba cermati, ya ada budak yang warnanya lebih hitam daripada aspal, yang rambutnya keriting bagai kismis. Ya itu orang-orang Afrika, rambutnya kan apa? Ya di situ-situ aja terbulang-bulik. Bila panjang jadi keribo. Betul kan? Nah, andai kata Nabi, pemimpin kalian itu dari seorang budak yang jangankan dia mengurus rakyat, jangankan dia mengurus bawahannya, dia itu dimiliki oleh orang lain. Nah, ini termasuk sighah mubalaghah namanya. Ya, hiperbola. Dia itu dimiliki oleh orang lain. Dia itu bisa diperjualbelikan. Tapi andai dia memimpin, meskipun kalau memimpin dia tidak sah,
dalam fikih siasah di antara syarat sebagai seorang pemimpin, seorang imam, seorang khalifah, dia hendaklah ayyakuna hurran. Dalam kitab Adhizatu Daulatil Khilafah fil Hukmi wal Idarah itu disebutkan salah satu dari 7 syarat in'iqad seorang khalifah itu adalah ayyakuna hurran. Hendaklah dia seorang yang merdeka. Dan budak itu bukan merdeka, bukan ada yang merdeka. Tapi ini sighah mubalaghah. Ya. Istilahnya tadi hiperbola. Nabi ingin mengatakan andai kalian itu dipimpin oleh seorang budak hitam legam, kulitnya lebih hitam daripada aspal, lembutnya bagaikan kismis, kalian tetap harus sam'an wa ta'atan. Nabi memesankan itu. Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya ia siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsiran, dan nanti dia akan melihat yara melihat ikhtilafan katsiran, perbedaan yang banyak. Perbedaan yang banyak, apalagi zaman kita wahai anakku sekalian. Hari ini yang macam-macam muncul. Ada orang manusia ini hari mengaku sebagai nabi. Ya. Padahal orang Jawa, namanya Sugimin. Kan gak enak tuh. Sallallahu ala Sugimin, sallallahu ala Sugimin, kan gak enak. Tapi ada. Ini hari manusia mengaku sebagai nabi, bahkan ada yang mengaku sebagai malaikat, ya kan? Siapa itu namanya? Lia Edan. Dia ngaku sebagai malaikat Jibril. Anaknya dia sebut Nabi Isa. Ini hari ada orang ngaku bisa membelah langit, bisa ngobrol sama malaikat, bisa ngobrol sama jin, bisa ngobrol di alam kubur, punya remote langit. Wah, mantap kada? Bisa ngomong sama semut. Inna maqali rahmatan Makkah Madinah, inna maqali rahmatan Nusantara Indonesia, inna maqali rahmatan Banten Jawa Barat, inna maqali rahmatan Banjarmasin Kalimantan Selatan. Oh, mantap enggak? Hari ini ada. Nah, ketika mendapati zaman ikhtilaf yang banyak seperti ini, pesan Nabi satu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Fa'alaikum, makna fa'alaikum yakni ilzamu. Dalam bahasa Arab kalau ada kata alaikum itu bermakna ilzamu. Alaikum bil jamaah, maksudnya ilzamu bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Termasuk di sini alaikum bisunnati, maka hendaklah ilzamu, berpegang teguhlah kalian bisunnati dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, dan berpeganglah dengan sunnah para khalifah. Khulafa itu jamak dari khalifah, ya, jamaknya khulafa, yang khulafa itu rasyidin, ya, rasyid cerdas, al-mahdiyyin sekaligus mendapatkan petunjuk. Mahdiyin itu dari al-mahdi, yang mendapatkan petunjuk. Jamak mudzakkar salimnya al-mahdiyyin. Rasyid jamak mudzakkar salimnya rasyidin. Jadi kapan waktu ada santriwati bertanya, yang betul rasyidah atau rasyidah? Nah, berdasarkan hadis ini yang betul adalah rasyidah. Jadi khilafah rasyidah. Nah, siapa yang disebut khulafa rasyidin al-mahdiyyin? Para ulama sebutkan itu ada 4. 1, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang kedua siapa? Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Sayyiduna Utsman ibn al-Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang kelima Sayyiduna Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hasan putranya Sayyiduna Ali. Jadi kata para ulama, inilah khalifah yang terkategori khulafa rasyidin al-mahdiyyin.
Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan bahwa khilafah itu tidak wajib, misalnya, khilafah itu tertolak, padahal justru Nabi kita mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan 5 khalifah ini menjadi profil terbaik, menjadi bukti terbaik bahwa ya pernah ada masa kekhilafahan. Bahkan Nabi menyebutkan masa kekhilafan mereka itu Nabi sifati dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Nabi kita menyatakan ya, takunu fikum nubuwah, datang pada kalian zaman kenabian, kemudian dengan kehendak Allah zaman kenabian itu hilang. Idza syaa ayyarfa'aha, idza syaa yarfa'uha ayyarfa'aha. Jika Allah menghendaki mengangkat, dia akan mengangkat. Dan Nabi terakhir adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi kita itu bukan ayah dari salah seorang di antara kalian, namun Nabi kita itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Tidak ada lagi kenabian, tapi sesudahnya ada zaman kekhilafahan. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan fasayakunu khulafa'u fayakthur. Sesudahku akan ada para khalifah yang jumlahnya banyak. Nah, dari sekian banyak khalifah itu ada satu fase yang disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Dalam riwayat lain Nabi kita mengatakan khilafatun nubuwah salasuna sanatan. Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian itu lamanya 30 tahun. Dan ternyata setelah dihitung sejak wafatnya Nabi, lalu terjadi peralihan kepemimpinan dari titik nol kekhilafahan, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah sebelah kanan dari Masjid Nabawi. Kamu biasanya kalau umroh selalu tuh ngambil titik di situ untuk menjelaskan kepada jamaah tentang titik nol suksesi kepemimpinan Islam. Jadi sejak terpilihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, Utsman, Ali hingga Sayyidina Hasan, itu jumlah tahunnya berjumlah 30 tahun. Jadi benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Nabi, kalau kalian mendapati fasayara ikhtilafan katsiran, kalian mendapati perbedaan yang banyak, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa yang mendapatkan petunjuk. Dan ternyata para khulafa sesudah Nabi itu ittifaq, sepakat tentang wujubu nasbil imam atau wujubu nasbil khalifah, wajibnya mengangkat imam, wajibnya mengangkat khalifah. Dengan kata lain, wajibnya wujubu iqamatil khilafah. Jadi kalau ada yang menolak, mengatakan ini, mengatakan itu, udahlah kita bercukup saja dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan saking beratnya zaman itu, zaman ikhtilafan katsira itu, Nabi kita sampai menyatakan abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah 'alaiha atas sunnahku tersebut dan sunnah khulafa rasyidin itu bin nawajid. Nawajid itu apa? Dalam syarah kitab ini nanti kita baca, itu gigi geraham, gigi yang paling dalam. Kalau kita menggigit dengan gigi geraham, perhatikan, antum rasa-rasa itu, maka seluruh gigi-gigi kita ini akan sampuk tuh, bertemu antara gigi atas dengan gigi bawah. Betul tidak? Kalau antum menggigit pakai gigi seri, bagian belakang belum tentu ketemu, belum tentu sampuk. Tapi kalau antum menggigit dengan gigi belakang, nah gigi serinya sampuk juga. Ya, paham ya? Jadi kalau bayangkan antum seekor singa. Antum seekor singa. Ketika menggigit pakai gigi geraham, itu artinya apa? Gigi serinya itu menancap, gigi taringnya itu menancap. Padahal pelajaran biologi disebutkan gigi taring itu untuk apa?
menangkap, mengikat mangsa, betul tidak? Kan dia paling panjang itu gigi taring. Kalau gigi seri fungsinya apa? Untuk mencabik-cabik makanan. Nah, kalau gigi geraham itu untuk menghancurkan, untuk menghaluskan makanan. Jadi ketika seluruh gigi itu bertemu, itu menunjukkan apa? Cara menggigitnya itu artinya gigitan yang kuat. Bahkan terkadang menggigit itu lebih kuat daripada dengan tangan. Pernah antum buka tutup botol, alatnya nggak ada, yang antum gunakan apa? Pakai apa? Gigi. Kalau pakai tangan sanggup tidak? Enggak. Nah, itu menunjukkan menggigit itu adalah cara memingkuti yang paling kuat. Maka besok kalau ada lomba tarik tambang, antum coba gigit. Kalau sampai kalah, terlalu. Ya. Tapi resiko tanggung sendiri. Kalau ternyata giginya ompong, ya, terpacul. Nah, jadi Nabi kita mengatakan tadi, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Nah, itu pesan Nabi kita yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Usikum bi taqwallah. Yang kedua tentang sam'an wa ta'atan wa in ta'ammara 'alaikum 'abdul habasyiyun. Lalu yang ketiga kata Nabi, kalau kalian mendapati masa ikhtilafan katsira, addu 'alaiha. Addu bi sunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiyyin bin nawajiz. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Nah, yang keempat, yang terakhir kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum maksudnya ihdzar. Ihdzar, berhati-hatilah. Tinggalkanlah. Apa yang ditinggalkan? Muhdatsatin atau muhdatsatil umur. Perkara-perkara baru. Perkara baru ini masuk di sinilah umuruddin, urusan agama. Jadi dalam urusan agama, jauhi, ihdzar, hati-hati, tinggalkanlah perkara-perkara baru yang dibuat-buat di urusan agama yang tidak ada landasan dalilnya. Ya, yang tidak ada landasan dalilnya, itu yang perlu digarisbawahi. Namun selama ada landasan dalil, berarti itu bukan muhdatsat, bukan perkara yang baru, masih merujuk kepada dalil. Nggak ada dalil, tiba-tiba membuat perkara baru, itulah muhdatsat dalam urusan agama. Karena lalu Nabi kita mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Karena setiap bid'ah, setiap bada'ah, sesuatu yang dibuat-buat itu adalah dhalalah, sesuatu yang sesat. Dalam riwayat lain disebutkan kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nah, tentang ini para ulama berbeda pendapat tentang makna kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Ada satu kelompok ulama mengatakan yang namanya bid'ah, perkara baru dalam agama, itu semuanya pasti buruk. Semua perkara baru dalam agama itu pasti sesat. Karena hadisnya menyatakan kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Jadi ada kata kullu. Kullu itu menunjukkan semuanya, tanpa terkecuali. Nah, ini satu pendapat. Sehingga ketika disebut bid'ah itu pasti tidak ada yang baik. Setiap bid'ah itu pasti bid'ah sayyi'ah. Pasti bid'ah yang buruk. Tidak ada bid'ah itu yang baik. Ini satu pendapat. Berdasarkan lafaz hadis tadi menyatakan kullu. Maknanya seluruhnya, setiap, tanpa terkecuali. Nah, pendapat kedua, pendapat ulama yang mengatakan hadis kullu bid'atin itu adalah hadis menggunakan majaz. Menggunakan apa tadi? Majaz. Nama majaznya majaz mahdzub. Apa tadi? Mahdzub. Mahdzub itu artinya sesuatu yang ada, sesuatu yang dihapus. Dan dalam bahasa Arab menghapus-hapus kata, apalagi dalam Quran, itu biasa. Antum baca nanti dalam Quran ada ayat bunyinya was'alul qaryata.
Apa tadi? Was'alul qaryata. Bertanyalah kepada qaryah. Apa makna qaryah? Apa makna qaryah? Hah? Apa lebih? Kampung. Qaryah mufrad, jamaknya qura. Walau anna ahlal qura. Ya. Bertanyalah kepada kampung. Gimana antum caranya nanya ke kampung? Wahai kampung, assalamualaikum. Apa jawaban kampungnya? Waalaikumsalam. Oh, kampungnya bisa ngomong. Di sini ada nggak yang namanya Zaid Fahmi? Ada. Tuh orang. Ada kampung bisa ngomong begitu? Ada? Assalamualaikum, wahai kampung. Di sini ada namanya Mr. Haikal. Nah, jadi apa maksud was'alul qaryah? Itu ada yang dimahdzuf, dihapuskan. Diringkas kalimatnya supaya ijaz, supaya ringkas. Apa kalimatnya? Lengkapnya gimana? Was'alu ahlal qaryati. Jadi kata ahl itu dimahdzuf. Bertanyalah kepada penduduk kampung. Ayat lain supaya jelas tuh, ada namanya majaz mahdzuf. Antum pasti hafal ayat ini. Ada ayat bunyinya dalam surah Muhammad, intan surullah yang surukum. Terjemah zahirnya apa? Jika engkau menolong Allah. Intan surullah. Jika engkau menolong Allah, jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Pertanyaannya, Allah perlu ditolong tidak? Allah perlu dibantu tidak? Kalau ditolong berarti Allah itu lemah. Jadi apa maksud ayat ini? Maksudnya adalah intan suru dinallah. Paham toh? Jika kalian menolong apa? Agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jadi ada kalimah yang mahdzuf pada ayat ini, yakni kalimah din. Jadi maksud kullu bid'atin pada hadis ini itu ada yang dimahdzuf, yakni sifat dari bid'atin, yaitu berupa apa? Sayyi'ah. Itu kata para ulama. Jadi kullu bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Gitu. Setiap bid'ah yang buruk maka dia sesat. Jadi artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya. Yang belajar usul fikih, setiap makna sifat itu punya makna kebalikan. Sifatnya tadi kan sayyi'ah, kebalikan dari sayyi'ah apa? Hasanah. Nah, artinya apa? Tidak setiap bid'ah itu dolal, yaitu bid'ah yang apa? Lawan dari sayyi'ah. Apa lawan dari sayyi'ah? Hasanah. Itu. Nah, itu menurut kelompok ulama kedua. Lalu tambah lagi penjelasannya, biar jelas ini, ya, biar jelas. Nanti antum bisa buka dalam Al-Qur'anul Karim, yakni dalam suratul Anbiya. Surah Anbiya surah nomor berapa? Surah 21. Nah, buka nanti di ayat 30. 21.230. Nanti antum buka tuh di Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna, dan kami jadikan minal ma, daripada air itu, kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Perhatikan ayatnya. Wa ja'alna, dan kami jadikan minal ma, dari air, artinya bahan dasarnya air. Siapa? Kulla syai'in hayyin. Perhatikan kalimatnya, kulla. Sama dengan tadi, kullu bid'atin. Sekarang kulla syai'in. Kenapa dibaca kulla? Karena dia maf'ul bih, mansub, tandanya fathah. Kulla syai'in hayyin. Setiap sesuatu yang hidup, afala yu'minun. Maka mengapa mereka tidak beriman? Pertanyaannya, apakah setiap yang hidup itu Allah ciptakan dari air? Ya, tolong dijawab. Apakah setiap yang hidup Allah ciptakan dari air? Tidak. Padahal ayatnya
minal ma'i kulla syai'in hayyin. Apa yang tidak Allah ciptakan dari air? Apa? Apa contohnya? Apa? Iblis. Naam, sadaqtum. Iblis. Dari apa iblis? Api. Terus, iblis itu hidup apa mati? Hidup. Kullu syai'in hayyin. Ternyata dari minan nar. Kemudian apa lagi yang selain dari air? Apa? Malaikat. Malaikat dari apa? Dari nur, dari cahaya. Kalau iblis dari nar, iblis dari nur. Apakah malaikat hidup? Nah, hidup. Apakah malaikat dari air? Lah. Ini kabar gaib ini kan. Tentang malaikat dari nur itu kabar gaib. Iblis dari api itu kabar gaib. Dihabarkan dalam Al-Quran bahwa iblis dari api. Iblis sendiri yang ngomong. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Jadi artinya apa? Ketika disebut waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, itu maksudnya adalah ya sebagian besar makhluk Allah itu memang dicipta dari air, tapi tidak semua. Artinya apa? Tidak selalu kata kullu itu bermakna semuanya. Paham antum di sini? Nah, maka kemudian kesimpulannya ada bid'ah yang sayyi'ah dan itulah dolalah, berarti mafhum mukhalafahnya ada bid'ah hasanah dan itu ghairu dolalah. Makanya kemudian sebagian ulama seperti Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, kemudian Imam Izzuddin Abdissalam itu membagi, termasuk pada tuan kita yakni Syekh Arsyad Al-Banjari itu membagi bid'ah menjadi dua. Antum nanti bisa baca dalam kitab beliau Tuhfatul Raghibin. Ya, Datuk Kelampaian membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah yang hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Apa contoh bid'ah yang wajib? Ulumul hadis itu tidak ada di zaman Nabi. Itu baru nanti di zamannya para ulama. Ulama pertama yang meletakkan dasar-dasar ilmu usul hadis itu namanya adalah Al-Imam Roma Hurmuzi yang kemarin belajar kitab apa? Taisir Mustalah Hadis. Ya. Kemudian usul fikih itu tidak ada di zaman Nabi sebagai sebuah disiplin ilmu, baru dimunculkan oleh seorang ulama pendiri mazhab Syafi'i, nama beliau Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Ini perkara baru. Nahwu, sharaf, balaghah sebagai sebuah disiplin ilmu itu belakangan. Ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah dan itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak belajar balaghah antum tidak akan paham ijazul Quran. Bagaimana keagungan, kemukjizatan Al-Quran. Paham ya sampai sini ya? Jadi ada dua pendapat. Ya, masing-masing silahkan mengambil pendapatnya ya sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Nanti mereka akan dihisab sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Nah, itu syarah dari Abu Ya. Ternyata syarahnya lebih panjang daripada syarahnya Imam Nawawi. Itu baru muqaddimah. Baru muqaddimah. Ada itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi berkata, beliau mengatakan hadisnya hadisun hasanun sahihun. Baik, kita baca di syarah hadisnya. Selesai sedikit saja ini ya. Syarah hadisnya wa qauluhu dan sabda Nabi wa'adhana. Nah, beliau menasihati kami al-wa'dhu huwa takhfif. Ya, nasihatlah takhfif, menakuti. Kemudian wazarafat minhal uyun, itu maksudnya adalah ai bakat wadami'at, menangis dan bercucuran air matanya. Sudah tadi Abu Ya isyarat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati ai inda ikhtilafil umur, ketika terjadi perbedaan perkara, perbedaan pendapat, ilzamu sunnati. Nah, tadi sudah Buya sampaikan, maksudnya ilzamu, berpegang teguhlah dengan sunnahku.
Kemudian wa abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu dengan gigitan yang terkuat, yakni gigitan gigi geraham. Ai muakhkharul adros, ya, yaitu gigi yang paling belakang, gigi geraham. Waqila dikatakan anyab. Nawajis ada juga yang mengatakan itu maksudnya gigi taring. Kemudian wal insanu, dan manusia mata abda binawajidihi ka'annahu yajma'u asnanahu. Ini yang tadi Abu ya sampaikan juga. Manusia ketika dia menggigit dengan gigi gerahamnya seolah-olah dia menghimpun asnan, ya, jamak dari sinnun. Menghimpun gigi-giginya. Fayakunu mubalaghatan, maka kalimat Nabi ini merupakan mubalaghah, superlatif, ya, hiperbola. Fa ma'nal abdi ala sunnati ay al akhdhu biha. Makna dari menggigit dari sunnah maksudnya adalah mengambil sunnah Nabi. Wa adamu itba'i ara'i ahli ahwa wal bidah, dan tidak mengikuti pendapat-pendapat ahlul ahwa wal bidah, pengikut hawa nafsu dan pengikut bid'ah. Wa abdu, gigitlah, itu adalah fi'lu amrin, dia fi'il amr, min abda ya abdu, ya, dalam ilmu sharaf dia termasuk mudha'af, fi'il yang didobelkan, mudha'af, abda ya abdu. Wa huwa bi fathil ain, yaitu ketika mudhari'nya dengan memfathahkan huruf ain, maka dibaca abda ya abdu. Nah, kalau mendomahkan wa dhammuha, kalau mendomahkan lahnun, maka itu keliru. Jadi tasrifnya bukan abda ya uddu, tapi abda ya addu. Walidzalika taqulu barra, ya, barra ummaka ya Zaid, barra ummaka ya Zaid, berbaktilah dengan ibumu wahai Zaid, li'annahu min barra ya barru, ya, karena dia dari kata barra ya barru, barra fi'il amrnya itu barra sama dengan abdo tadi. Wala taqulu burra, jadi tidak dikatakan burra. Fi'il amr itu kan dibentuk dari fi'il apa? Ingat kaidahnya, fi'il amr dibentuk dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari, ya kan? Ain fi'il ketika mudhari'nya fathah, maka ketika amr juga fathah. Ain fi'il ketika dhammah, ketika amrnya juga dhammah. Ain fi'il ketika kasrah, ketika mudhari', maka ketika amrnya dia juga kasrah. Yaf'ulu berarti menjadi uf'ul, yaf'alu berarti menjadi if'al, yaf'ilu menjadi if'il. Nah, berarti kan ain fi'ilnya ketika dhammah di amr dia tetap dhammah. Nah, jadi addo ya addu abdo. Nah, tapi karena ada waw jamaah, jamak menjadi abdu, gitu. Ini tasrif ini sebenarnya. Qalu sallallahu alaihi wasallam sunnatil khulafa'ir rasyidin, yuridul arba'ah, yang dimaksud ada 4, wa hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, di sini ditambahkan di kitab Jawahir Lu'lu'iyah, selain yang 4 itu ditambah lagi dengan Imam Hasan bin Ali. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.